Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Pak Sudewo keluar daripada rakyat dibenturkan dengan aparat. Masyarakat akan terus mengawal sampai kapanpun, sampai Pak Sudewo mundur. Ketika dia baru dilantik, ada ucapan dia yang juga menurut rakyat Pati ini cukup mengusik karena ada bahasa jangan mengganggu pemerintahan yang saya pimpin. Dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Semakin dia ngomong, botol-botolnya semakin banyak tuh. Makanya tameng-tameng langsung halal kan di depan Pak Bupati. Belum ada 1 tahun sudah seperti ini. Apalagi kalau dipimpin dia sampai selesai. Pati hancur. Nah, ini nih yang habis kena tipu botol air. Astaga, iya. Gimana sih kok bisa ketipu? Tapi lumayan tau, panas-panas kena air kepala ya kan, jadi adem. Gitu ya? Iya Jadi betul. adem ya. Menghibur aja sih, menghibur diri. Lagian gimana bisa ketipu sih? Wah panjang ceritanya, tapi lebih lengkapnya sini gua kasih tahu. Ya gimana ceritanya saya sampai lu bisa ketipu air pas lagi liputan, terus emang sekeos apa itu demo? Tapi serius deh, waktu gue pertama kali kesana ya kan gue datang itu Rabu pagi, 13 Agustus pagi, dan demonya kan 13 Agustus pagi gitu. Jadi pas gue datang di sana, gue belum tahu apa-apa tuh. Gue belum memetakan, gue nggak tahu kantor bupatinya di mana, gue nggak tahu mobil komandonya di mana. Tapi satu perasaan yang gue rasain ketika gue lihat gelombang rakyat tuh, ini tuh mirip banget lagi sama aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Feel-nya tuh sama banget. Dalam arti gelombangnya, geloranya itu tuh gokil sih Pak. Maksudnya bener-bener rakyat Pati, masyarakat itu tumpah ruah ke jalan dan bener-bener menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi sakit hati mereka, sampai akhirnya banyak peristiwa yang terjadi termasuk ketimpuk air yang nanti gue jelasin. Jadi pas kesana, karena momentumnya juga kemerdekaan ya, banyak bendera merah putih yang dikibarkan, tapi satu yang gue highlight adalah ini cukup nyambung sama episode di poin investigasi sebelumnya, bendera One Piece. Banyak banget bendera One Piece. Kalau di Jakarta tuh nyari susah, di situ di mana-mana bendera One Piece. Besar banget, yang kecil juga ada, tapi yang menarik ada satu tiang bendera di alun-alun yang mengibarkan bendera merah putih, bawahnya bendera One Piece. Itu menurut gue simbol banget ya, simbol emang masyarakat Pati itu ingin melawan, ingin melengsarkan penguasa ataupun ingin melengsarkan Bupati Pati Sudewo yang ya mungkin menurut mereka sudah sangat keterlaluan. Akhirnya gue coba masuk ke lautan manusia, gue coba lihat kanan kiri apa yang kemudian menarik, dan ada satu bendera atau satu spanduk besar yang ada di mobil komando di bagian belakang. Di situ jelas banget pesannya, Pak Presiden Prabowo Subianto tolong pecat Bupati Sudewo, kalau tidak mau Partai Gerindra diboikot. Itu pesan yang sangat lantang, yang sangat jelas, yang tertuang di dalam spanduk. Jadi artinya tidak hanya suara yang kemudian dikumandangkan oleh masyarakat Pati, tetapi juga atribut, spanduk, bendera ini betul-betul mendorong juga apa yang kemudian ingin mereka sampaikan. Jujur gue bingung sih waktu liputan di situ tuh, gue bingung, kayak dalam arti gue belum metain, gue harus kemana, gue nggak tahu, karena gerak aja tuh susah, sempit banget karena banyak banget warga di situ. Tapi mereka membantu dalam arti mengarahkan, mas di situ mas, ke arah sana mas. Gue sangat berterima kasih karena peliputan yang gue lakukan itu juga didukung sama rakyat Pati, disupport, karena tentu kehadiran gue kesana juga ingin betul-betul membantu mereka sih sebenarnya untuk kemudian menyampaikan pesan apa yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh rakyat Pati kepada pemerintah Kabupaten Pati. Nah kalau dilihat di tayangan, di depan mobil komando tuh gue sempat berhenti dulu. Gue sempat berhenti melihat orasi-orasi mereka, dan di situ gue sempat kaget karena sebelum gue bisa melihat muka mereka itu ada suara dari mobil komando yang isinya adalah saya akan lengser sebagai Bupati Pati, tertanda tangan Bupati Pati Sudewo. Di situ gue
kaget tuh, aduh jangan gue telat ya, karena gue datang itu sekitar jam 10 dan itu kan udah berjalan dari pukul 8 pagi. Gue kira itu momentum Pak Sudewo mundur di atas mobil komando di tengah-tengah rakyat. Gue kira itu suara dia, tapi ternyata bukan karena masa aksi ini ternyata membuat satu surat yang isinya adalah surat pengunduran diri Bupati Sudewo, dan mereka mendesak selain keluar Pak Sudewo itu menandatangani surat yang dia buat. Tapi ternyata ketika gue ke depan mobil komando, oh ternyata itu suara dari koordinator aksi. Setelah susah payah masuk ke dalam segala macem, akhirnya gue coba, yaudah deh gue ke mobil komando deh, gue coba deketin karena ada satu orang yang gue lihat, gue dalam tanda kutip ya, kenal mukanya karena viral banget di media sosial, Pak Supriyono. Pak Supriyono ini adalah salah satu koordinator aksi ataupun koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang videonya sangat viral, mungkin bisa diputar lagi. Ketika itu Pak Supriyono itu kan mengumpulkan donasi dari rakyat sebagai bentuk kekecewaan dan support kepada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dan saat itu kalau tidak salah itu tanggal 5 Agustus Satpol PP dan juga aparat pemerintahan mengambil kardus-kardus yang isinya air, dimasukkan ke dalam mobil Satpol PP, dan mungkin itulah yang kemudian kembali menyinggung dan menyulut rakyat ataupun Pak Supriyono dan kawan-kawan. Karena pada saat itu videonya jelas banget Pak Supriyono masuk ke dalam mobil Satpol PP, habis itu dikeluarin karena tidak terima, dan sayangnya respon dari penjabat Sekda Kabupaten Pati cukup keras juga saat itu. Kita sempat lihat juga bahkan hingga beradu badan ya. Kalau menurut gue pribadi, nggak etis dalam arti sebagai aparat, sebagai pelayan rakyat, kayaknya agak terlalu berlebihan responnya. Yang seharusnya lebih dewasa, yang lebih menampung aspirasi, tetapi rakyat yang marah justru direspon juga dengan amarah yang cukup, kalau gue lihat videonya cukup menyakitkan hati juga sih. Akhirnya di aksi demonstrasi itu gue wawancara Pak Supriyono. Gue minta turun Pak Supriyono karena saat itu kalau gue naik kayak agak susah nih, sempit dan kameramen gue juga susah lah buat merekam itu. Akhirnya Pak Supriyono turun, ya intinya gue hanya menanyakan apa yang sebenarnya ingin disuarakan. Sebenarnya sosok dari Pak Sudewo ini seperti apa? Dan ya seperti yang kita sudah tahu juga bahwa rakyat Pati menilai Pak Sudewo ini sebagai sosok yang dalam tanda kutip arogan. Kenapa? Karena ketika dia baru dilantik, ada ucapan dia yang juga menurut rakyat Pati ini cukup mengusik karena ada bahasa jangan mengganggu pemerintahan yang saya pimpin. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau tidak salah tanggal 18 Mei, Bupati Pati bersama dengan perangkatnya dan kepala desa akhirnya menetapkan kenaikan pajak PBBP 2 itu 250%. Itu awal mulanya tuh 18 Mei 2025. Itu timeline yang gue temuin selama riset. Setelah itu muncul pergolakan di tengah publik. Nah, salah satunya itu tuh sebenarnya video yang viral di mana Pak Sudewo bilang, jangankan 5.000, 50.000 pun saya tidak akan gentar. Lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya akan tetap melaksanakan kebijakan. Memang di akhir dia bilang, ini saya lakukan untuk kepentingan rakyat. Tapi kan artinya ketika publik sulit menerima, kepentingan rakyat mana yang kemudian diwakili oleh Pak Bupati? Kan itu pertanyaannya. Apakah kemudian ini hanya soal sosialisasi, atau memang kebijakan yang tidak tepat, atau memberatkan publik? Nah, itu hal-hal seperti itu yang dikeluhkan oleh Supriyono dan kawan-kawan. Bahkan di sela-sela wawancara, ada celutukan-celutukan yang ternyata setelah gue konfirmasi ulang, mungkin betul adanya. Karena Pak Sudewo kan sebelumnya bilang ya, 250% itu tidak semuanya kok, dan memang berujung dibatalkan. Tapi ternyata tidak hanya 250%. Bahkan ada kenaikan PBBP 2, 1000% di Pati. Jadi nggak cuma di Cirebon, tetapi ternyata di Pati juga ada. Gue agak menyayangkan ya, gue baru tahu setelah gue sampai Jakarta, karena pada saat itu gue siaran, dan narasumbernya adalah Ketua Pansus, dia yang mengkonfirmasi itu, dan akhirnya ya sangat disayangkan ya, kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pati nampaknya kurang mewakili kondisi ekonomi, situasi sosial yang kemudian ada di publik. Setelah itu banyak kebijakan yang kemudian juga diprotes oleh rakyat, dan seakan Bupati Pati ini tidak mau mendengar. Bahkan ada kalau di tayangan ada satu, ini part yang menurut gue cukup menarik. Ada satu orang baju putih di sebelah Pak Supriyono bilang, belum ada 1 tahun tapi sudah seperti ini. Kalau dipimpin sama Pak Sudewo, Pati hancur. Belum ada 1 tahun sudah seperti ini. Apalagi kalau dipimpin dia sampai selesai. Pati hancur.
Itu gue, wah ternyata keren juga ya ditampilin kayak gitu. Gue agak haru juga, agak apa ya, apakah separah ini memang kondisinya? Karena memang kalau dilihat dari lapangan ya memang separah itu. Akhirnya ya udah, gue tanya lagi, Pak Sudewo ini kan sudah meminta maaf, Pak Supriyono, kenapa perlawanannya masih begitu masif? Dan yang ditangkap oleh publik adalah Pak Sudewo itu meminta maaf bukan karena aspirasi publik, tapi karena permintaan atasan. Dalam hal ini adalah mungkin elit dari Partai Gerindra. Karena Pak Sudewo juga Partai Gerindra, saat itu juga ada teguran keras dari Presiden. Mungkin Pak Supriyono dan kawan-kawan ataupun rakyat Pati belum merasa terwakili atas permintaan maaf yang disampaikan oleh Pak Sudewo saat itu. Dan terlebih, pembatalan pajak 250% ini menurut Pak Supriyono belum ada SK-nya. Artinya hanya disampaikan secara verbal, tetapi secara landasan hukum belum ada. Kan semua kebijakan tentu harus ada hitam di atas putih. Ketika hal itu belum ada, tentu kekhawatiran dan ketakutan itu masih dirasakan oleh masyarakat. Sebatas itu aja gue konfirmasi, dan akhirnya yaudah gue mengikuti aksi demonstrasi yang masif banget. Gue coba akhirnya naik ke atas truk, dan di situ gue ngeliat, waduh, emang banyak banget sih itu. Gue sejujurnya dari awal ini ngeri juga ya, dalam arti gue mikirnya akan jebol di awal sih, ternyata enggak. Gue mikirnya akan jebol di awal karena, nah ini satu hal yang cukup mengharukan ya. Ketika gue di atas, gue melihat betul bahwa koordinator aksi betul-betul menjaga agar demonstrasi ini berjalan dengan damai. Karena ada satu orang yang kemudian dikonfirmasi juga sama Kapolresta Pati, betul ada penyusup, ada satu orang yang naik ke atas pagar, dan di situ gue, gimana ya, perasaan gue tuh haru, khawatir juga, sama kasihan juga sama Pak Supriyono. Kenapa? Dia tuh, gue ngerasain ketulusannya ya, ketulusan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi yang gue khawatirkan adalah jangan sampai ini jadi chaos karena orang-orang yang menyusup. Nah, kalau didengar lagi, kenapa itu gue tampilin di tayangan, gue ingin menekankan bahwa memang rakyat Pati ini ingin menggelar aksi yang damai. Makanya Pak Supriyono bilang, tangkap aja Pak, itu penyusup, tangkap aja, nggak ada di sini yang mabuk dan lain sebagainya. Tapi memang ketika gue pikir ulang lagi, mungkin polisi tidak menangkap untuk mengantisipasi. Karena kalau misalnya ditangkap, siapa tahu malah kesulut. Jadi akhirnya orangnya turun, tetapi yang ingin gue garis bawahi adalah mereka betul-betul menjaga agar aksi berjalan dengan damai. Nah setelah itu ditunggu Bupati keluar. Jadi itu momennya dua kali sebenarnya. Pukul 11 siang itu, masa itu menunggu Bupati keluar. Tapi ternyata nggak keluar-keluar. Entah atas pertimbangan apa. Dan akhirnya Pak Supriyono dan kawan-kawan memutuskan untuk bergeser dan menguasai gedung DPRD. Di situ gue ikut tuh. Udah agak mulai khawatir lagi nih. Karena ya jadi keinget aja sih tahun 98 ya. Kan waktu itu DPR di Jakarta juga didudukin ya. Gue agak sedikit, walaupun gue masih kecil ya, cuman agak sedikit bernostalgia. Karena ini mirip auranya, mirip apa yang ingin disuarakan. Dan akhirnya gue ikuti masa bergeser ke gedung DPR di Kabupaten Pati. Di situ awalnya juga sama sih, sebenarnya nggak terlalu ada aksi yang kemudian memaksa dan lain sebagainya. Tapi makin lama kok ini nggak keluar mungkin ya menurut masa ya. Ada satu orator juga yang bilang, Pak Dewan, saya tidak bisa menjamin bisa menahan massa karena emang benar membeludak sekali ya. Akhirnya ya udah massa masuk. Dari situ gue lihat ya nggak terlalu anarkis juga sebenarnya. Maksudnya masuk tapi tidak ada hal-hal yang sampai dengan detik itu setidaknya ya merusak secara frontal dan lain sebagainya. Dorong-dorongan itulah pastilah karena kan lautan massa ya, lautan rakyat. Tapi akhirnya mereka masuk beberapa, dan di situ juga gue masuk untuk melihat situasi yang terjadi, dan akhirnya memang beberapa rakyat sudah banyak yang masuk, tapi ya belum terjadi kericuhan saat itu karena masih ada koordinator aksi Ahmad Hussein dengan beberapa orang yang juga menjadi koordinator aksi itu. Mereka bertemu dulu dengan anggota DPRD. Jadi di depan pintu masuk belum ada yang masuk tuh. Maksudnya secara volume yang lebih banyak masih belum ada yang masuk, hanya perwakilan saja. Nah di situ dijelaskan bahwa gue bertanya, tadi kan mau ketemu bupati tapi nggak bisa. Sekarang ke gedung DPRD, tujuannya apa? Ya tujuannya untuk meminta DPRD melengsarkan Bupati Pati. Artinya ketika rakyat Pati merasa bahwa suara mereka tidak bisa didengarkan secara langsung oleh Bupati Pati, mereka mengambil jalur konstitusional. Karena ada mekanismenya bahwa DPRD mungkin bisa saja melengsarkan Bupati Pati sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam konstitusi. Nah itu yang kemudian diupayakan betul oleh rakyat Pati, dan di situ bisa dilihat lagi di tayangan Dipo Investigasi episode ke-38 ada orasi-orasi yang menyebutkan bahwa ya itu tadi DPRD harus melengsarkan Bupati Pati. Nah setelah itu sebenarnya lumayan chaos kondisinya karena di bagian luar ini nampaknya panas ya, udah lumayan panas. Gue lihat dari dalam itu udah ada water cannon, udah ada lempar-lemparan botol juga ke dalam, dan di situ udah mulai panas sehingga mempengaruhi kondisi di dalam. Akhirnya massa rakyat Pati yang mungkin juga ditunggangi oleh beberapa orang menjebol pintu dari gedung DPRD untuk masuk ke dalam ruang paripurna. Kaca-kaca pecah,
pot-pot dilempar, bendera dilempar. Tapi alhamdulillahnya kalau secara penglihatan gue tidak ada yang kemudian terluka dan lain sebagainya. Artinya sampai detik itu setidaknya pengamanan masih dilakukan secara baik. Akhirnya gue coba masuk ke dalam dan ya betul, udah berantakan semua. Tapi saat itu gue belum melihat sih ada anggota DPRD yang hadir, mungkin di ruangan tertentu ya, mewakili massa dan lain sebagainya. Dan ya udah, akhirnya gue coba wawancara lagi dengan Pak Alex, salah satu massa aksi juga, yang menyampaikan pesan yang cukup mendalam menurut gue, karena dia mengatakan bahwa tidak hanya di Paci, siapapun pemimpin yang arogan, rakyat akan turunkan, dan momentum itu disuarakan ketika bulan kemerdekaan. Menurut gue itu pesan yang sangat baik, pesan yang ingin disampaikan masyarakat Pati kepada seluruh warga negara Indonesia ketika merasa ada ketidakadilan, rakyat memiliki hak untuk menyuarakannya, dan itu pesan yang sengaja gue tampilkan. Nah, di luar itu, yang tidak gue tampilkan, ya sebenarnya lebih chaos lagi, karena ada tembakan gas air mata ya, tembakan gas air mata yang masuk ke dalam gedung DPRD, dan disitulah sebenarnya mulai agak chaos karena kan rakyat panik dan lain sebagainya ya, dan memang perih kan, tembakan gas air mata. Akhirnya mereka pada masuk ke dalam, pada membasuh mukanya dengan air dan lain sebagainya. Tapi bersyukurnya, gue sempat khawatir di situ ya, karena di ruang tertutup gue khawatirnya ada yang terjebak dan lain sebagainya. Tapi bersyukurnya memang alhamdulillah tidak ada korban sih, setidaknya itu yang disampaikan oleh aparat. Artinya kan masa itu pas mendatangi DPRD itu kan cuma perwakilan aja kan awalnya. Betul. Yang masuk. Itu berarti kan mereka ada menunggu dulu untuk ada orang DPRD yang ngomong gitu kan, berdiskusi dengan perwakilan massa. Tapi di situ nggak ada. Kayaknya sih ada, tapi di ruangan tertentu ya, di ruangan khusus. Karena gue khawatir juga kalau misalnya ada yang keluar, karena kan ini masanya cair ya, masanya itu gabungan ya. Takutnya ada yang terprovokasi dan lain sebagainya, justru malah melahirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada pertemuan itu karena ruang paripurna di atas, ruang fraksi itu di bawah. Nah, apakah pertemuan itu di bawah atau seperti apa? Gue kurang paham juga. Tetapi mereka menyebut bahwa sudah bertemu, dan betul, akhirnya kan DPR itu siangnya langsung menggelar rapat untuk membentuk hak angket. Artinya pertemuan itu betul ada, dan akhirnya mekanisme konstitusional untuk memakzulkan Bupati Pati itu berjalan, dan juga sudah dibentuk pansusnya yang terdiri dari beberapa orang dan diketuai oleh Pak Bandang ya, anggota DPRD Kabupaten Pati dari fraksi PDIP. Itu sih. Pas lu ketemu sama anggota DPRD ini yang bentuk pansus hak angket, kan lu sempat bertemu juga tuh. Dari kacamata investigasi lu melihatnya tuh langkah DPRD emang murni dia berpihak sama rakyat atau justru ada aroma kepentingan politik? Nggak ada pilihan selain mengikuti keinginan rakyat, karena kondisinya sudah sedemikian chaosnya ya dalam tanda kutip, karena rakyat sudah betul-betul mendesak, masanya banyak sekali, dan keinginannya nampaknya menjadi perwakilan dari seluruh rakyat Pati, dan tidak bisa tidak DPRD harus mengikuti keinginan rakyat untuk kemudian dalam tanda kutip ya memakzulkan Bupati Pati. Nah, pertanyaannya apakah ada kepentingan politik dan lain sebagainya? Kalau dilihat dari jawabannya sih, mereka bilang membantah pernyataan dari Bupati Pati Sudewo bahwa aksi ini ditunggangi. DPRD sendiri bilang kalau ini tuh tidak ditunggangi, ini murni dari kehendak rakyat. Tapi apakah kemudian proses pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati ini akan berjalan dengan benar atau akan masuk angin, digembosi dan lain sebagainya, itu yang kita khawatirkan. Makanya itu yang harus dikawal bareng-bareng. Kenapa? Karena situasinya pelik ya. Dalam arti, kalau menurut gue pribadi ya, harusnya DPRD itu bisa kok langsung aja manggil Bupati Pati. Memang ada beberapa pihak, misalnya ahli yang udah dipanggil, kemudian juga korban. Tapi kan ini poinnya memanggil Bupati Pati. Ini sudah hak angket, bukan hak interpelasi. Artinya kan sudah lebih jauh ataupun sudah lebih maju ke depan. Kalau misalnya, dan desakan publik tuh kalau tidak salah itu 6 hari sebenarnya. 6 hari DPRD, pansus untuk kemudian mengambil keputusan. Nah, yang jadi ironi, yang jadi kekhawatirannya itu tadi, kenapa tidak langsung dipanggil saja Bupati Pati Sudewo ini? Karena kan pada akhirnya terbukti juga ya, ketika belum dipanggil, di beberapa momentum besar, misalnya tanggal 15 Agustus ada pidato presiden, dilihat secara virtual di gedung DPRD Kabupaten Pati, beliau tidak hadir, Bupati Pati Sudewo tidak hadir. Bahkan 17 Agustus, upacara kemerdekaan yang seharusnya dia menjadi inspektur upacara, beliau juga tidak hadir, diwakili oleh wakilnya Risma Ardi Chandra. Artinya kan, kalau ada kepentingan politik atau tidak, kalau menurut gue pribadi, pasti akan ada perbincangan itu. Nggak mungkin nggak. Apalagi dengan sosok Bupati Pati ini yang dalam tanda kutip ya, hilang dari peradaban nih untuk beberapa waktu. Ini kan jadi timbul tanda tanya besar, apa yang kemudian dilakukan, mungkin sakit atau dan lain sebagainya. Tapi kayaknya proses politik di dalam dinamika yang sangat tinggi ini, kalau menurut gue sih pasti ada ya. Kepentingannya itu apa ya?
sangat ya lumayan sulit ya buat didalami. Banyak konspirasi juga kayaknya. Saat si Bupati Pati Sudewo itu kan keluar dan ketemu massa, tapi kan pakai brimob ya. Betul. Itu gue nonton di tayangan, Bupati itu baru ngomong satu kalimat tapi langsung dilemparin sama botol. Terus dia langsung masuk lagi, terus dia balik lagi. Itu benar-benar sesebentar itu, Bu. Jujur gue juga ngeliat lagi, gue kira tuh dia akan ngomong panjang lebar. Makanya pas gue ketimpuk ya. Itu gimana ceritanya lo bisa ketipu? Jadi mungkin bicara dari awal dulu ya. Pertama kan gue ngobrol sama Kapolresta Pati. Ngobrol dan sebagainya, ternyata ada Wakapolda Jawa Tengah juga yang datang. Nah mungkin mereka ini mencoba untuk kemudian menyusun strategi gimana caranya supaya aksi demonstrasi tetap berjalan dan massa juga ataupun rakyat ini merasa aspirasi diterima. Akhirnya Kapolresta Pati ke depan minta rakyat untuk kondusif dan dia akan menjemput Bupati Pati untuk keluar. Di situ gue ikutin banget prosesnya tuh. Akhirnya ya udah Kapolresta Pati masuk, Wakapolda Jawa Tengah masuk, ada juga aparat TNI masuk di situ. Gue ikutin dan segala macam, dan karena itu kan pendopo itu belakangnya itu rumah dari Bupati Pati ya, rumah dinas ya. Emang Pak Sudewo itu tinggal di situ. Akhirnya dia memunculkan batang hidungnya, meskipun pakai masker, hidungnya nggak kelihatan. Tapi akhirnya keluar, didampingin sama polisi dan TNI. Di situ gua posisinya sebenarnya gua tuh udah janjian ya, sudah janjian wawancara sama Pak Sudewo. Jadi sebelum aksi demo itu gua udah janjian, Pak Sudewo berkenan untuk wawancara. Makanya ketika keluar dan gua ada di sebelahnya, gua tidak mau terlalu responsif, dalam arti ya sudah, ini hak lu untuk kemudian bertemu dengan rakyat dan bagian lu sama gua nanti. Itu semangat gua di situ, karena makanya gue cuma nanya, ini akan ketemu warga ya Pak secara langsung? Iya, tapi sama Wakapolda Jawa Tengah nanti aja Mas, nanti oke. Akhirnya dia masuk mobil brimob. Awalnya juga gue nggak tahu, gue kira dia akan berdiri jalan ke depan, berdiri di hadapan rakyat secara langsung. Ternyata naik mobil brimob, yang mana ya mungkin untuk keamanan dan lain sebagainya. Kita hargai itu, karena memang pengamanannya ketat banget gitu. Naik mobil brimob, akhirnya dia maju ke depan, dikawal polisi banyak ya. Berhenti di depan pagar tuh. Gue tunggu, belum keluar nih. Ya kan mungkin untuk menyiapkan parkir dulu ya mobil brimobnya. Habis itu Pak Kapolresta ngomong, himbau lagi dan bilang Pak Bupati sudah datang. Nah di situ gue siap-siap tuh on cam dan sebagainya. Apa yang sesungguhnya akan disampaikan oleh Bupati Pati Sudewo? Karena kan ini sejarah juga ya. Maksudnya setelah sebelumnya sempat ketemu sih, waktu malam-malam tuh ada sempat ketemu, tapi beberapa minggu lalunya kalau nggak salah. Tapi kan belum seamarah ini. Nah ketika sudah sangat amarah, akhirnya ketemu, nongol tuh. Terus dari atas kan Bupati Pati, Bismillahirrahmanirrahim, ketimpuk gua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Gue gak ngerti nih, apakah ini doa atau gimana? Gue bingung. Pas banget ya, coba cek. Bismillahirrahmanirrahim, ceplak. Kaget banget lu pasti. Gue kaget sih, jujur. Gue sebenarnya di momen itu mungkin gak ada waktu buat takut kali ya. Gak akan sempet takut, lebih kebingung. Kenapa? Karena sebelumnya belum ada lemparan, terus kena gue gitu kan, ceplak. Makanya gue turun dulu bingung, dalam arti, ya apakah ini akan botol aja, gelas aja, sendal aja, atau ada batu dan lain sebagainya. Ngeri juga kan soalnya. Dan bener pas gue turun dulu, gue sempat agak lihat ke atas tuh, wih banyak banget nih yang terbang-terbang, botol dan lain sebagainya. Dan disitulah baru Bupati Pati Sudewo bilang assalamualaikum tuh, Bismillahirrahmanirrahim, ceplak, assalamualaikum. Saya meminta maaf kepada rakyat, saya akan berjanji gue lupa ya, cuman intinya saya berjanji akan memperbaiki diri. Saya kan gitu kan, dan gue nodong di situ bukan buat numpang supaya ditimpuk, enggak lah. Kan gue bawa mic juga ya, mic dalam arti buat nangkep suara Pak Sudewo gitu. Karena gue kira bakal lama, ternyata semakin dia ngomong, botol-botolnya semakin banyak tuh, makanya tameng-tameng langsung menghalau kan di depan Pak Bupati. Nah di situ gue gak melihat lagi, maksudnya karena kacamata gue udah burem ya, kena air, jadi gue gini aja, gue kira tuh yang baju putih masih Pak Sudewo. Ternyata pas gue lihat sudah langsung masuk, tau gitu gue langsung mundur aja, ngapain gue di situ kan. Dan kalau dilihat dari intonasi kalimat yang disampaikan, kok jadi kayaknya memang ke depan cuma buat meminta maaf ya, karena coba perhatiin deh, penggalan kalimatnya tuh rapi. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, saya meminta maaf, saya akan memperbaiki diri. Langsung masuk. Gue gak tahu apakah memang hanya
hal itu yang ingin disampaikan Pak Sudewo? Apakah saat itu memang beliau tidak mau membuka ruang negosiasi, dalam arti tidak mau berdiskusi dengan publik soal tuntutannya untuk dilengserkan? Gue tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari kalimat utuhnya, kok kayaknya rapih banget gitu. Seakan sudah mungkin ya direncanakan. Tapi sebenarnya kalau direncanakan pun tidak apa-apa. Mungkin pertimbangannya kan untuk keamanan dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, aspirasi publik harus tetap ditampung dan didengarkan. Mungkin itu yang agak jadi berat ya. Satu buat keamanan kepala daerah, tapi satu lagi kok kayaknya belum terserap nih aspirasinya. Tapi kan namanya polisi ketika sudah rusuh ya mau nggak mau ya sudah. Karena kan kalau didengar lagi ya di situ dibilang juga kok nggak komitmen ya. Ya namanya masa ya udah banyak ya. Mungkin ya marahnya sudah tidak terbendung lagi. Akhirnya terjadilah peristiwa itu. Akhirnya gue mundur ke belakang, terus gue maju lewat samping lagi. Ternyata ya gue kira Pak Sudewo akan keluar lagi ya. Ternyata enggak, mobilnya mundur dan kembali ke pendopo. Berarti setelah si Pak Sudewo itu keluar ketemu massa yang cuma sebentar itu, berarti kondisinya tuh emang makin rusuh ya di sana ya? Gua nggak bisa terlalu melihat keluar ya, tapi kok gue ngerasanya sebenarnya lebih padat pagi ya. Kalau gue ya, lebih padat pagi dalam arti pagi tuh emang tumpah ruah tuh ibu-ibu lah, bapak-bapak lah, maksudnya campur. Memang kan namanya ingin menyampaikan aspirasi, ada yang ingin datang untuk mendukung, ada yang ingin datang untuk menyuarakan secara langsung, ya kayak semacam hiburan. Bahkan gue pertama kali ngeliat ya kalau pagi-pagi ya, banyak sound horek lah dan lain sebagainya. Itu ada lagi banyak sound horek pakai bendera One Piece tuh, wah combo udah. Makanya gue kira tuh, oh ini kayak pesta rakyat lah. Nah tapi pas Pak Sudewo ngomong itu memang, nggak tahu ya, gue ngeliatnya mungkin karena sudah siang juga, sudah capek, auranya agak sedikit beda. Itu kalau gue tangkep ya, auranya agak sedikit beda karena sebelumnya juga kan sebenarnya udah lumayan kondusif tuh. Pas gue masuk kan sudah lumayan kondusif sebenarnya. Tapi di situ auranya agak sedikit beda. Itu juga yang jadi pertimbangan ya, kira Pak Sudewo masuk ke dalam gitu. Ya, terus gue lihat juga lu, ya harusnya kan lu udah janjian sama Pak Sudewo untuk dialog bareng ya. Dia juga udah oke kan? Betul. Kenapa pada akhirnya nggak jadi ketemu? Pak Sudewonya nggak mau gitu. Bahkan lu sempet telepon nggak diangkat juga kan? Itu gimana? Sebenarnya sih gue nggak akan ke pendopo juga kalau Pak Sudewo belum menjanjikan ya. Karena singkat cerita setelah waktu tanggal 13 Agustus itu gue berangkat tuh jam 6 pagi ya kalau nggak salah. Jam 6 pagi, mendarat di Semarang itu jam 7 pagi, sejam doang. Nah masih di pesawat tuh gue inget banget, masih di pesawat gue chat Pak Sudewo, Pak izin Pak untuk memberikan hak menjawab untuk Bapak, saya izin wawancara gitu. Dan gue kaget langsung dibales. Oke mas, terus gue nanya untuk jam dan waktunya di mana ya Pak? Kapan Pak? Besok saja jam 7 pagi. Nah di situ gue respect tuh, dalam arti Pak Sudewo ini ingin berbicara mungkin melalui media dan gue menghargai, artinya ketika dia berani berbicara dia mungkin berani mempertanggungjawabkan langkah yang dia ambil. Nah setelah demo tanggal 13 Agustus, 14 Agustus sih gue samperin tuh. Gue samperin pagi, situasinya udah kondusif ya, sampah-sampah sudah diberesin, bahkan malam hari sebelumnya tuh udah rapih banget tuh alun-alun. Kayak nggak kejadian apapun, pedagang jualan, rakyat main di alun-alun, dan tentu 14 Agustus paginya udah semakin rapi ya. Akhirnya gue masuk ke dalam dan di situ ada karangan bunga juga yang mengingatkan, perlawanan rakyat Pati ini dilakukan kepada pemimpinnya itu di momentum hari ulang tahun Pati yang sudah lebih dari 700 tahun berdiri. Itu cukup ternyata selain bulan kemerdekaan tapi juga bertepatan dengan hari jadi Pati. Nah, gue masuk ke dalam, gue izin ke bagian administrasi dan di situ diarahkan ke ajudannya saja, Mas. Oke, nah sebelumnya memang gue sudah berkontak ya dengan salah satu pihak dari Kabupaten Pati yang memang mengurusi media, adalah namanya tidak perlu gue sebutkan. Di situ gue mengapresiasi karena beliau ini mau mencoba memfasilitasi. Karena kenapa gue diizinkan untuk datang ke pendopo, karena sudah ada bahasa iya dari Pak Sudewo. Akhirnya pihak dari mungkin sederhananya humas dari Kabupaten Pati itu, baik mas saya coba bantu dan sebagainya. Dan beneran dibantu dalam arti difasilitasi. Nah, gue di situ lumayan lama lah, gue nunggu 2 jam. Akhirnya Mbak Humas ini ketemu Pak Sudewo dan ya seperti yang sebenarnya gue nggak prediksi sih. Gue prediksinya tuh Pak Sudewo mau lagi, tapi ternyata mbaknya datang ngomong, mohon maaf sekali Mas Dipo belum bisa. Nah, gue cukup kaget juga, nggak bisa ya, padahal Pak Sudewo ini bilang mau dan sudah mengiyakan itu, bahkan menentukan jamnya, tapi ternyata nggak bisa. Di situ gue coba menegaskan lagi ke humas atau pihak dari Bupati Pati, gue cuma ingin menegaskan bahwa Mbak, saya kesini bukan hanya sekedar untuk meliput Pak Sudewo untuk mendapatkan misalnya eksklusif dan
lain sebagainya, enggak. Tapi gue betul-betul pengen memberikan ruang yang seimbang antara publik dan pemerintah. Nah, gue sampai bilang, kalau Pak Sudewo tidak ngomong, Mbak, sama saja ada konsekuensinya. Jadi Pak Sudewo diem, ada konsekuensinya. Pak Sudewo ngomong, memang ada konsekuensinya. Artinya, ya terserah Mbak mau milih yang mana konsekuensinya. Tapi kita memberikan ruang untuk itu. Tapi nggak tahu ya, karena memang sudah permintaan dari Pak Sudewo, akhirnya memang, mohon maaf sekali Mas, tidak bisa. Di situ bahkan gue konfirmasi ulang, saya coba chat ya Mbak, gue chat, kalau saya telepon boleh Mbak. Kalau menurut saya jangan dulu Mas, Pak Sudewo lagi gue nggak tahu tuh kondisinya gimana. Tapi kayaknya memang ya wajar lah ya, maksudnya diprotes rakyat, gelombangnya besar banget. Belum lagi mungkin kondisi internal partai, kondisi internal pemerintahan yang ya butuh distabilkan dulu, mungkin pusing dan lain sebagainya ya. Akhirnya ya gue sudah jelaskan, yang memberi ruang dan lain sebagainya tidak bisa. Tapi ada satu yang menarik, apakah pembatalan wawancara ini ada hubungannya juga dengan pengumuman dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi yang 13 Agustus juga menyebut bahwa Pak Sudewo ini diduga menerima aliran dana suap waktu dia masih menjabat sebagai anggota DPR. Besoknya muncul lagi narasi bahwa Pak Sudewo sudah mengembalikan uangnya, tapi tidak menghapus unsur pidana. Artinya kalau mengembalikan uang kan artinya menerima ya. Gue gak tahu tuh apakah pembatalan itu karena hal itu atau tidak, gue tidak tahu. Tapi setelah ketemu sama Mbak Humasnya, gue coba konfirmasi berulang lagi, gue telepon lagi, gue chat lagi, keterima loh. Itu tuh chatnya keterima, teleponnya nyambung, nggak diangkat. Ya sudah, berarti memang Pak Sudewo ini tidak mau menyampaikan statementnya. Tapi yang seperti gue prediksi sebelumnya, akan ada konsekuensi. Ngomong ada konsekuensinya, diam juga ada konsekuensinya. Dan yang menarik adalah, yaitu di momen 2 hari yang cukup besar, 15 Agustus dan 17 Agustus, Pak Sudewo ini malah nggak muncul. Inspektur upacara Hari Kemerdekaan kok tidak muncul? Gua sih cukup mempertanyakan gitu. Boleh tidak memberikan statement, tapi ini kan Hari Kemerdekaan negara ya. Kalau misalnya pidato Presiden 15 Agustus, it's okay lah. Tapi ini momen pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih. Dan dia tidak ada, mungkin sakit dan lain sebagainya. Kita hargai kemungkinan itu, tapi rasa-rasanya kok semuanya beririsan ya, tidak ingin diwawancara, tidak muncul di beberapa momen besar, bahkan di hari kemerdekaan. Di mana Pak Sudewo ya? Kita cari sama-sama mungkin. Tapi setelah lu selesai liputan ini, lu masih ada coba ngehubungin Pak Sudewo lagi nggak buat minta keterangan misalnya by chat gitu? Atau ya udah di saat lu waktu itu telepon dan chat dia tidak dibalas sampai sekarang? Sorenya gue coba chat lagi, tapi ya gue juga udah tahu lagi bakal nggak ada sih. Nggak ada ya? Bakal nggak ada karena ya ada informasi juga memang sebelumnya kalau Pak Sudewo itu dalam waktu kurang lebih seminggu setelah aksi demonstrasi itu terjadi akan dalam tanda kutip ya vakum dulu. Dan memang sialnya kan di tengah-tengah minggu tuh ada Hari Kemerdekaan tuh, yang jadi memunculkan pertanyaan juga. Mungkin informasi yang gue dapat juga kenapa seperti itu untuk meredam narasi-narasi yang tersebar di media sosial. Karena ini ya informasi juga yang gue dapat. Ya apapun yang diomongin akan berpotensi blunder. Mungkin itu juga yang dihindari ya. Kalau setelah lu menyelami langsung nih gejolak ini, aksinya lu ikut langsung. Sebenarnya apa pelajaran terbesar yang lu dapet tentang relasi antara rakyat dan pemimpin daerah? Yang pasti itu seorang pemimpin seharusnya ya bisa menjadi pemimpin, bisa menjalankan roda pemerintahan ketika memiliki kepercayaan dan legitimasi. Nah pertanyaannya adalah ketika Pak Sudewo tidak mau mundur dan dia ingin, dalam tanda kutip ya, ingin tetap menjalankan roda pemerintahan tanpa kepercayaan dan legitimasi publik, bisa nggak? Kan itu yang jadi pertanyaan. Jangan sampai pengen tetap di situ tapi publik juga udah nggak percaya. Dalam artinya jadi nggak baik buat dua-duanya juga sebenarnya. Pak Sudewo ingin berniat baik untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi publik sudah terlanjur tidak percaya dan sudah tidak memberikan legitimasi. Nah, ini yang harus betul-betul dicari solusinya oleh DPRD. Karena kan DPRD nanti akan mengeluarkan hasilnya ya, diparipurnakan ke MA, habis itu ke Presiden. Meskipun sebenarnya Kemendagri juga bisa langsung intervensi ya untuk kemudian meredam situasi-situasi yang mungkin tidak mengenakan. Tapi poinnya itu sih, seorang pemimpin tuh ya jangan arogan lah. Itu aja sih maksudnya. Karena yang mungkin kalau dilihat dari videonya itu waktu Pak Supriyono beradu badan, mungkin banyak orang mengira itu bupatinya. Karena di media sosial tuh ada tulisan bupati adu badan sama rakyat. Gue juga sempat percaya, oh ini kok bupati gini banget ya. Ternyata kan penjabatnya ya. Artinya apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin mungkin saja diikuti oleh bawahannya, dan itu yang bahaya kan. Kalau sudah seperti itu kan artinya ya seharusnya menjadi contoh lah. Tidak hanya untuk rakyat tapi juga untuk
aparaturnya. Tapi yang menarik gini, gue dapat informasi juga kan ada 22 poin tuntutan yang disampaikan rakyat Pati pada DPRD untuk memakzulkan Bupati Pati yang udah diringkas jadi 12. Nah, gue dapat informasi sebenarnya 12 poin itu sudah memenuhi semua. Artinya, tidak ada alasan DPRD tidak memakzulkan Bupati Pati. Nah, kalau hal ini melenceng, apakah rakyat akan terima? Kayaknya sih enggak. Makanya kita bola panasnya ini, kalau menurut gue ya, ada di DPRD. Dan balik lagi, jadikanlah hal sebelumnya pelajaran, keputusan harus betul-betul mewakili rakyat, jangan sampai rakyat kembali tersakiti hatinya di bulan kemerdekaan. Iya lagi, mana pas banget lagi bagi bulan kemerdekaan tapi Betul. aduh, ya ampun. Kita lihat lah ya. Apa mau ikut ke sana? Seru tau? Gue nggak mau ketimpuk air sih. Makanya jadi yang nimpuk. Oh jangan ya. Oh, bahaya dong. Gak, gue gak mau sih. Kayaknya lu aja deh kalau ketimpuk air, gue Oke lah. gak ikutan. Nanti kita lihat apakah kita kesana lagi atau enggak. Oke.